Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar pagi hari ini? Sukacita luar biasa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Stefani. Jawabannya begitu luar biasa sekali mendengar suara Ibu Stefani pagi hari ini. Saudara, selamat pagi dan selamat datang kembali di GWG, di Channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Ya, kami percaya, kita semua percaya dan yakin bahwa kekuatan hanya dari Tuhan Yesus yang membuat kita bisa tampil pagi hari ini di aplikasi Zoom ya. Tentunya di Genuine Worshipers of God. Hanya karena kekuatan, kasih, dan pemeliharaan Tuhan Yesus saja yang bisa membuat kita selalu tampil sehat dan bersama-sama pukul 5 pagi ini berkumpul bersama di aplikasi. Ya baik saudara, selamat datang kembali di GWG dan mari kita bersama-sama pagi hari ini memuji serta menyembah Tuhan. Yang worshiper pagi hari ini adalah Pak Hendra Halim, serta kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Samuel Pang. Shalom, selamat pagi Pak Samuel Pang. Apa kabar pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Samuel Pang untuk kehadirannya pagi hari ini bersama kami. Ya, senang sekali mendengar suara Pak Samuel Pang pagi hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Samuel. Dan saudara, pesan firman Tuhan pagi hari ini adalah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Ya saudara, kita akan segera memulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Ibu Stefani, mohon bantu. Silakan. Baik, mari kita tunduk, mari kita berdoa bersama. Bapa, Aba yang kami sembah, terima kasih ya Tuhan. Kami terus boleh menyapamu Bapa yang kami kasihi. Karena Engkau tahu kami semua, Engkau tahu pergumulan kami satu persatu. Tapi Tuhan Engkau terus memberikan anugerah kepada kami, anugerah kesehatan, anugerah sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Kami boleh pagi ini bersama-sama kembali ya Tuhan untuk menaikkan puji-pujian yang nanti akan dibawakan oleh Pak Hendra. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Samuel Pang. Kiranya Tuhan terus urapi Pendeta Samuel Pang ini untuk memberikan firman Tuhan sehingga kami semua terus bersyukur dan terus mengetahui tentang firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan juga berkati layanan Pak Pang, berkati juga keluarganya ya Tuhan, terutama untuk istrinya ya Tuhan. Tuhan, kami tahu rencana yang terindah di dalam kehidupan Pak Pang dan di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan mau terus menjaga, terus memberikan sukacita kepada eh, komunitas GWG ya Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh bersama di dalam eh, komunitas GWG. Terus kami juga boleh saling mensupport di dalam doa dan kami akan terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama memuji Tuhan, menyenangkan hatinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku rindu
menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami. Kami mencari-Mu. Jiwa kami haus kepadamu. Tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku bintang, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam
berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan ajari kami, sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami, yang kami nantikan. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Ya Tuhan, jalan-Mu yang kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti-Mu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban puji-pujian kami di hadapan-Mu. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan pengajaran firman. Tuhan urapi kami semua, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi panggilan dalam setiap firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak. Shalom, shalom semua. Shalom. Berkati, amin. Ya, mungkin judulnya tuh saya mau jelasin dulu. Pertama, dampak daripada kebenaran. Ya, kalau nama kebenaran di Alkitab itu ditulis ratusan kali gitu ya. Nah, namun mungkin saya akan bawa kepada saudara memberikan pengertian apa sih yang dampak. Sebenarnya ya kebenaran itu eh, ada dua yang sangat jelas. Memang banyak sih ya. Kalau kamu tanya, kamu tulis mau kamu lihat di chat GPT ke apa yang dimaksud dengan kebenaran gitu, itu mungkin panjang sekali ceritanya gitu loh. Tapi mungkin dapat disingkat adalah dua yang sebenarnya kebenaran itu ya adalah satu kebenaran, dua-duanya adalah kebenaran hidup, tapi yang jelas dampaknya itu adalah kehidupan gitu. Namun kebenaran itu ada yang dibangun oleh diri kita sendiri gitu loh. Ya, bangun diri kita sendiri. Dan kemudian ada juga namanya kebenaran yang hakiki. Ya, coba saudara catat nanti, coba perhatikan kebenaran itu kebenaran yang dibangun oleh diri kita sendiri dan kebenaran yang hakiki. Hakiki inilah yang sebenarnya yang kemudian yang boleh dikatakan adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan firman gitu ya, atau ya kita belajar ya yang Tuhan berikan gitu ya dalam kehidupan gitu. Namun dua-duanya tetap dampaknya adalah gaya hidup ya. Ya, kebenaran ini dua-duanya dampaknya itu adalah gaya hidup kita itu loh. Itu yang kalau saudara pahami benar-benar ya. Coba deh kamu lihat, silakan kamu cari, mau lihat chat GPT ke mau lihat lewat apapun silakan. Tapi yang dua kesimpulan ini saudara bisa dapatkan yang saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi yang selalu contoh keseharian kita ya, keseharian itu ini namanya manusia ya membangun suatu hubungan gaya hidup dia ya itu bisa dia lihat pada pada kejadian-kejadian yang dia lakukan pada dirinya sendiri gitu ya. Saya kasih contoh. Kebenaran yang kita bangun sendiri, umpamanya hubungan keluarga antara suami istri atau ya kita tuh di dalam keluarga itu kan selalu kalau umpamanya kalau saya lagi ngajar anak saya zaman dulu saya bisa bilang Bapak nih kamu tahu nggak lebih tua makan garam lebih banyak nanti pantas dibilang darah tinggi gitu umpamanya ya kalau kalau zaman sekarang gitu. Karena kenapa? Karena anak-anak sekarang pun mereka sudah gampang sekali dapat informasi, dapat ini ya, pengajaran-pengajaran lewat IT, lewat Google dan segalanya. Mereka bisa search, mereka cari, ya, mereka gampang sekali untuk mendapatkan gitu. Nah,
Kalau kita mau ngotot, umpamanya mendidik keluarga kita dengan anak kita, kita menganggap semua yang kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Memang sih setiap orang tua rindu memberikan kebaikan, kebenaran kepada orang tuanya. Namun sekarang ini saudara ya harus hati-hati karena gitu loh. Karena anak-anak sekarang pun mereka gampang sekali mendapatkan informasi tentang itu. Nah, sehingga kalau kamu ngotot terus gitu-gitu, ujung-ujungnya terjadi suatu keributan, ya, tidak senang gitu. Enggak di mana-mana ya, enggak di mana-mana. Sebenarnya teman di dalam kita pergaulan. Coba, saya punya teman dulu satu. Ini benar-benar ini bukan cerita tapi ini benar-benar terjadi ya. Jadi umpamanya kalau ada satu bapak, dua orang lah ya, orangnya sudah cukup umur lah orang bilang sampai sekarang itu ya mungkin ber-70 lebih, bahkan ada yang sudah 80 ya. Nah, si satunya itu selalu bilang begini sama dia gitu loh ya. Kalau kalau dia ngomong, asal dia ngomong, yang satunya yang lebih muda kalau ngomong, em, yang satunya suka bilang gini, kamu salah. Kamu nggak boleh begitu. Kamu salah. Lama-lama yang satunya itu teman yang sering dibilang ke apa sering bilang kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tahu nggak dia bilang apa akhirnya? Dia marah, dia bilang gini, dia bilang, gue nggak mau lagi ngomong sama lo. Ah." Kenapa? Karena gue salah melulu. Gitu ya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena si satu sepihaknya itu membangun kebenarannya sendiri gitu loh. Karena dia membangun kebenaran sendiri. Nah, dalam bersahabat, dalam berteman juga kadang-kadang kita suka begitu kan. Oh, kamu salah nih, kamu salah. Coba deh kamu sering ngomong sama orang itu, orang-orang itu, orang yang kamu hadapi dia melulu, terus kamu salahin melulu. Dia bilang gue nggak mau lagi ngomong sama lu, gue salah melulu. Gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, di dalam pekerjaan juga ya hati-hati ya. Kita nggak bisa membangun kebenaran kita sendiri. Padahal di dalam pelayanan juga, pelayanannya kita nggak bilang, oh kamu salah, kamu yang benar ini, kamu nggak terima orang lain. Saudara tahu nggak? Ya, saudara tahu ya. Mungkin ada kasus nih, ada kejadian gini loh. Ya, yang selalu menganggap dirinya benar gitu loh. Soalnya, sehingga apa yang keluar dari dirinya? Ini yang saya ajarkan ini yang paling benar katanya gitu loh. Maaf, baterai saya hang. Ya, iya. Contoh ya sebenarnya, saya sebagai pengajar, saya nggak bisa bilang ajaran saya itu paling paling benar, itu nggak bisa begitu gitu loh. Ya enggak. Padahal itu yang keluar tau nggak apa? Yang apa dampaknya itu apa tuh? Nggak? Dampaknya itu kesombongan. Dampaknya itu kesombongan tanpa kita sadari. Karena kenapa? Kamu udah berani bilang kamu yang paling benar gitu loh. Pengajaran kamu paling benar. Ya, mungkin saudara tahu ya ada kasus-kasus tertentu yang namanya kita ngelihat ada yang bilang, oh inilah suara kebenaran, umpamanya. Nggak taunya akhirnya ya nggak tanpa dia sadari itu suatu kesombongan yang timbul di dalam dirinya sehingga bablas gitu loh. Waktu bablas itulah baru dia nggak sadar itu waktu dia ngomong sebelumnya bahwa dialah paling benar atau suara kebenaran gitu ya. Ini yang kita lihat. Perpecahan gereja pun terjadi karena kebenaran yang dibangun oleh mereka-mereka sendiri. Saya kasih contoh dulu. Pertama, mungkin ada namanya gereja Katolik gitu loh. Ya, Katolik. Sebelum Katolik itu Ortodok. Ya, itu Ortodok di zaman dulu waktu itu. Kemudian ada yang bisa diri, oh nggak cocok ini.
pisahlah. Jadi akhirnya ada lagi Katolik. Nah, di Katolik pun kemudian ada yang nggak senang dengan ini. Ada yang bilang, oh ini salah ini. Kebenaran yang sebenarnya gimana? Umpamanya ada doktrin-doktrin yang dia nggak terima. Akhirnya timbul lagi lah gereja atau sinode Protestan gitu loh. Jadi protes gitu loh. Apa yang menyebabkan itu semua? Coba. Semua itu disebabkan oleh kita membangun kebenaran kita sendiri. Nah, itulah dampak yang luar biasa ya di pengajaran, di segala bidang, di dalam kehidupan, di dalam bidang usaha sekalipun, ya di dalam pergaulan. Kalau kita membangun kebenaran kita sendiri, ya itu hati-hati, kita akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Nah, itulah kemudian ada agak ayatnya yang mengatakan seperti itu gitu loh. Nah, ada ya. Coba kita buka. Jadi saya ngomong bukan sesuatu yang iya ya, bukan yang sesuatu yang pepesan kosong ya, tapi coba Hendra Roma 10. Roma 10 ayat 1 sampai 3, Pak. Perhatikan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Perhatikan ya, tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha, kan? Mereka berusaha, ya, karena mereka berusaha untuk mendirikan atau membangun kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu. Jadi itu memang dasarnya adalah bagi ayat 3 terutama ya, mendirikan kebenarannya sendiri oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenarannya sendiri ya enggak ya banyak kan kita kita ini contoh sebenarnya teman-teman sepelayanan pun gitu ya bisa terjadi pecah atau berpisah ya enggak bukan lagi menjadi tidak lagi menjadi teman sepelayanan akhirnya pisah kenapa karena salah satu atau dua-duanya membangun kebenarannya sendiri gitu loh. Nah, ini yang membuat dampaknya yang sangat luar biasa di dalam kehidupan pelayanan kita. Di sini kita akan belajar kebenaran-kebenaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan yang menurut firman sekali itu ya. Nah, kita harus tahu ya sesuatu hal yang membuat semua itu terjadi ya karena diri kita sendiri yang selalu menganggap kita paling paling benar gitu di dalam kehidupan kita itu loh ya. Nah, coba kita ngelihat di coba Titus 1 ayat 14 coba. Titus 1 ayat 14 no. Ya, Titus 1 ya. Titus 1 ayat 14 demikian firman Tuhan ya. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi bukan sesuatu dongeng yang harus kita apa
eh, anggap membuat sesuatu itu menjadi suatu kebenaran, ya. Tapi justru karena itu kita berpaling daripada kebenaran yang sebenarnya di dalam hidup kita, gitu ya. Banyak ayat-ayat yang ini yang sangat mendukung, ya, sangat kita perlu. Saudara perlu catat mungkin ya. eh, Saudara bisa lihat juga di 1 Yohanes 2 ayat 4, coba Hen. 1 Yohanes 2 ayat 4. Untuk contohnya seperti ini, 1 Yohanes 2 ayat 4, ya. Demikian firman Tuhan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, gitu ya. Coba pindah ke ayat 21, Hen. Pindah ke ayat 21. Perhatikan ya, saya ini nanti ini kan banyak sekali, ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sebenarnya hati pikiran kita, makanya dibilang ya, bagaimana membedakan antara eh, roh dan pikiran atau jiwa. Ini ada satu ayat yang sangat, ya, sangat penting untuk dipahami. Ya. Saya akan tulis di dalam, eh, coba Hendra tampilkan Markus 14 ayat 48. Ayat 38, sorry. Ayat 38. Apanya? Apa? Intinya adalah, saudara baca, coba perhatikan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Perhatikan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nanti saudara akan lihat ya, saya akan uraikan ayat ini supaya saudara ngerti apa sih yang dimaksud dengan roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini pun diulang ada di Matius 26 ayat 41 gitu ya. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali kita temukan bahwa ayat-ayat yang berubah, yang mengubah apa kehidupan kita itu ya, yang bisa membuat kita itu merubah apa yang kita pahami gitu loh. Coba coba hanya Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. 13, Pak. Roma 6 13. Ya. Dan perhatikan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah, perhatikan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran gitu. Nah, kembali lagi kepada satu hal, banyak di dalam hidup kita, kita itu lebih condong, ya, hidup dengan kebenaran kita sendiri. Ya, itu sebenarnya itulah yang bisa membuat dampak negatif di dalam pergaulan dan kehidupan Anda sendiri gitu. Ya, di sini namanya pengajarannya. Nah,
Kembali lagi, saya coba izin share hand. Saya mau tulis tadi, izin share ya. Saudara Sudah ada. perhatikan ya. Oke. Nah, saudara perhatikan. Tadi kini dibilang ya, roh, roh ya, roh huruf kecil ya, roh penurut. Ya. Terus di sini bilang daging, daging lemah ya, daging lemah. Nah, ini saudara kalau perhatikan baik, ya, em, roh ini dia penurut. Jadi saya kasih contoh, dia bisa dipengaruhi oleh ya, oleh ini ya, oleh apa? Oleh jadi gini, Anda hidup kalau bisa dipengaruhi oleh rohnya Allah, roh Roh Kudus, bisa juga dipengaruhi oleh keinginan daging. Nah, saudara perhatikan, kalau daging ini, ya, daging ini, ya, bisa pengaruhi roh, karena roh itu penurut. Jadi kalau daging, yang dimaksud dengan daging ini lemah adalah kelemahan dari keinginan daging, yaitu satu dosa, melakukan dosa ini melakukan dosa, ya, melakukan dosa. Jadi roh ini penurut. Kalau kamu lebih kuat di Roh Kudus, kamu Roh Kudus, maka roh ini akan ngikutin Roh Kudus ini gitu loh. Namun kalau roh kamu dipengaruhi oleh keinginan daging kamu, kamu akan menjadi orang yang lebih dominan di keinginan daging, karena daging itu lemah katanya, dan daging itu lemah. Nah, ini perlu saudara, ini kan dari eh, Markus 14 ayat 38 atau Matius 26 ayat 41. Saudara baca, nanti baca ulang ya, kamu perhatikan apa yang dimaksud dengan roh itu penurut dan daging itu lemah gitu loh. Nah, kalau kamu hidup dengan Roh Kudus yang menuntun kamu, yang membimbing kamu, kamu akan tahu kebenaran-kebenaran itu. Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran sendiri. Coba sendiri, coba saudara kalau baca ya, Yohanes, dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17 coba. Dan 17. Nanti kamu baca sendiri. Roh itu adalah kebenaran. Disebutlah bahwa roh itu adalah Roh Kudus. Atau Yohanes 16 ayat 13. Ini. Cuma saudara baca kalau nggak percaya. Ya. Jadi penting sekali harus kita pahami benar-benar bahwa roh penurut itu memang sangat tergantung pada kehidupan Anda. Jadi, yang bisa ngerubah itu hanya dua kemungkinan yang paling besar yang menyatakan suatu kebenaran di dalam hidup kita, ya. Nah, karena kalau kamu mau merubah hidup kamu, pertama ya firman, ya. Karena firman kalau baca, nanti coba baca ya, Yohanes 17 ayat 17. Nanti baca coba ya. Nah, Hen,
tolong kamu bacakan ini, nggak usah ya ini udah. Coba bacakan yang ini, terus baca ini, terus baca ini. Kita ngelihat ya, benar nggak hubungannya itu? Coba, silakan. Tolong ditampilin. Saya stop share dulu. Ya, silakan. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ya, ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia iya. akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Itu kan coba perhatikan tuh Pak Saudara balik dari awal ya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh Kudus ya, yaitu roh apa katanya? Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran gitu. Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, coba tadi Yohanes 14 ayat 16 dan 17 coba. Ini diberikan gini ya supaya saudara kita pahami ya. Ya, itu yang disebut roh lemah dan daging lemah, roh penurut daging lemah tadi gitu ya. Ya. Yohanes Karena 17 ya. roh 16 dulu 16 dan 17. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu tuh Yohanes 17 dong. Sekarang yang mana? Ya tadi yang saya bilang Yohanes 14 ayat 16 17. Ya, ini juga benar. Oke, tunggu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, perhatikan, kuduskanlah mereka. Coba hubungkan ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau mau benar di dalam hidup, ya tiada yang lain. Satu, melalui Roh Kudus dan juga melalui firman supaya kita memperoleh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan ditanam di dalam hidup Anda kalau kamu ya hidup di dalam Roh Kudus tadi. Coba Yohanes 14 ayat 16 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak Ya, tuh. dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Sebab dunia tidak mengenal dia. Ini kan bukan untuk orang yang tidak benar ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Karena kenapa? Saudara kalau ngomong soal Roh Kudus aja jangankan dunia. Sebagian teolog dan hamba Tuhan aja nggak bisa menerima. Padahal ini penting sekali gitu loh. Satu waktu saya tuh berpikir ya, saya tuh berpikir gini, Chat GPT itu canggih, hebatnya luar biasa, ya. Karena dia mengolah data yang Anda masuk. Namun satu kelemahan dia tidak punya roh, gitu loh. Nah, kita sebagai anak Tuhan itu mempunyai kelebihan. Ya. Nah, kelebihan inilah mari kita manfaatkan. Kalau enggak ada gunanya. Kalau kita hanya orang bilang ya you belajar Alkitab, lu boleh hafal Alkitab, hebat, mungkin kamu hebat. Tetapi tidak di dalam roh, tidak di dalam kebenaran juga, itu juga jadi percuma gitu loh. Nggak ada, jadi sia-sia. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Kenapa? Karena lu ngomong hal-hal yang supranatural,
yang nggak, padahal di firman itu nyata adanya Roh Kudus atau roh yang disebut roh kebenaran gitu ya. Roh kebenaran dunia tidak apa? Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, ya kan? Tidak mengenal dia, kenapa? Karena tidak mengenal Yesus, ya kan? Makanya orang yang yang di luar Kristus, di luar Yesus itu dibilang manusia duniawi gitu ya dalam hal ini. Kalau kamu perhatikan kayaknya. Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa? Karena kamu mengenal Yesus. Karena kamu mengenal Yesus, kamu pasti mengenal adanya Roh Kudus tadi gitu loh. Ya, ini penting bagi kita. Ini yang saya ngomong nih yang ini ya, yang ini nih, yang ini nih, yang ini ya. Nah, kamu mengenal dia, ya. Nah, karena kenapa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam Yesus gitu ya. Yesuslah itu Roh sendiri gitu loh. Karena itu coba saudara lihat lagi yang lebih bagus lagi, saudara lihat ya, saudara lihat. Ya. Saudara lihat lagi. Roma 10 ayat 4. Coba hand. Roma 10 ayat 4. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga perhatikan lagi, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Semestinya kita tuh memiliki itu semua, karena yang bisa merubah hidup kita di dalam kebenaran, ya kebenaran yang hakiki, maksud saya ya, kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang sebenarnya, yang menurut firman Tuhan, itu hanya bisa dilakukan dengan orang yang punya Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang bisa mengubah tadi. Ya, dan kemudian juga firman-Nya. Kalau menurut Yohanes 17 ayat 17, firman itu adalah kebenaran gitu loh. Pada dasarnya semua dari kita, dari hidup kita itu adalah bahwa kita percaya bahwa ya, Tuhan Allah ya melalui firman-Nya dan Roh Kudus tadi melengkapi setiap hidup orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga inilah yang bisa mengubah kita menjadi gaya hidup, mempunyai gaya hidup di dalam kebenaran gitu loh. Nah, ini penting sekali bagi kehidupan kita. Ya, dengan Roh Kudus dan firman inilah yang bisa merubah gaya hidup kita, mengubah kita menjadi benar sehingga berdampak berdampak pada gaya hidup kita semua gitu loh. Ya, itu penting kalau kita harus pahami itu benar-benar untuk mengenal kebenaran daripada firman Tuhan tuh indah sebenarnya. Tinggal saudara tuh punya toolnya, dan punya alatnya. Nih ambillah bahan-bahan yang sudah diajarkan di dalam Alkitab kita itu loh. Jangan kita membangun kebenaran kita sendiri. Kalau kita sampai membangun kebenaran sendiri, jadi gimana kontrolnya? Kontrol hidup kita. Pertama, ya, dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana kamu bisa tahu tuh kamu ini, gaya hidup kamu ini rada-rada error umpamanya rada-rada error. Ya. Ini untuk menyadarkan kita ya. Ya gitu. Kalau saudara bergaul, membangun suatu komunitas, atau saya kasih contoh lah umpamanya membangun satu pelayanan. Tiap kali membangun pelayanan pasti ribut sama orang gitu loh. Itu kontrol buat diri kamu. Ya.
kamu harus koreksi diri kamu dulu, gitu. Kamu sudah benar apa belum? Di dalam pergaulan sehari-hari, ya, Anda tuh bisa merasakan. Jangan gini loh ya, jangan merasa bangga akan diri kita. Seolah-olah kamu jadi penasehat orang-orang, orang itu tunduk kepada kamu. Karena kenapa? Mungkin ada satu sebab. Karena kamu memang eh, kamu kamu dia merasa diri kamu tuh perlu dia sanjung, perlu dia perhatikan, ya kan? Ya enggak? Ya. Mungkin pengaruh Anda yang membuat dia tunduk kepada Anda. Padahal di dalam hatinya belum tentu dia senang sama kamu. Gitu loh. Ini yang harus kita lihat. Karena kita bukan ini ya, kita bukan sesuatu yang kita bisa tahu sendiri. Kita punya perasaan. Kalau saya bergaul, baik di sekuler maupun di dalam pelayanan. Kalau orang sudah merasa gerah, iya enggak? Orang ya kan ada macam-macam ya. Ada orang yang coba menghindar dari kita, ada yang mencoba mendekat kepada kita. Itu memang macam-macam. Penyebabnya macam-macam. Karena dia mungkin karena dia merasa ya, kalau dia jauh dari kamu, kamu jauh dari dia, atau kamu menjauhi dia, dia tidak akan memberkati kamu atau gimana, bisa aja terjadi seperti itu gitu loh. Sehingga terkesan itu bukan sesuatu kebenaran yang kamu bangun. Tapi yang kamu harus koreksi di dalam hidup kamu, setiap kamu bergaul, kamu ngalami satu dua hal yang orang justru merasa tidak senang sama kamu. Ya enggak. Ya kalau kamu bilang sekali, dua kali ya enggak ya. Enggak seperti itu ya. Tapi kalau sudah berkali-kali, kamulah yang harus ngoreksi diri kita sendiri gitu. Nah, di dalam pelayanan juga sama. Yang senang kita umpamanya, kalau umpamanya kamu bisa membangun kebenaran, gaya hidup kamu, orang senang umpamanya ya, dalam membangun, karena kamu mampu untuk membangun kebenaran kamu sendiri, itu membuat orang itu akan senang deket sama kamu. Itu buat koreksi kita gitu loh. Nah, selanjutnya secara hakiki, suara kebenaran atau kebenaran itu dari mana? Ya pasti kita hiduplah di bawah tuntunan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus tuh seperti disebutkan di Galatia 5, haruslah kamu hidup, Galatia 5 ayat 16 ya, Galatia 5 ayat 16 tuh, atau Roma 8 ayat 13 ya. Hiduplah oleh Roh sehingga kamu bisa mengalahkan keinginan daging kamu gitu loh. Ya. Saudara perhatikan. Nah, tadi disebutkan di Markus 14 ayat 38 dibilang ya, roh penurut tapi daging lemah. Karena daging lemah itu kenapa? Karena daging selalu membawa orang pada dosa, ya kan? Nah, sekalipun dosa, tetap itu kadang-kadang dianggap suatu kebenaran bagi orang tersebut. Itu yang kita harus hati-hati di dalam hidup ini gitu loh. Ya. Nah, penurut, kalau kamu hidup di dalam roh, kamu dihidup di dalam roh. Jadi yang bisa mempengaruhi roh kita, ya, karena yang penurut tadi, yaitu kalau kamu hidup di dalam roh dan di dalam firman tadi. Sudah ada ayatnya, saya tidak perlu ulang, tapi saya jelaskan ulang ini supaya kenapa? Supaya menanamkan sesuatu pengertian bagi kita itu. Kalau ya, nah untuk koreksi di dalam hidup kita itu, coba dok, tampilin Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18. Ya, tolong bacain. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita
pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Gitu loh. Nah, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Oke. Nah, ini terakhir. Jadi gini, sekarang ya, saya kasih ayat terakhir. Jadi gimana sih ya kita hidup di dalam kebenaran? Gimana sih ya? Apa yang menjadi ukuran? Pasti Anda akan bertanya, kenapa? Dan apa yang menjadi ukuran kita bahwa kita hidup di dalam kebenaran? Nah, coba saya kasih 3 ayat, ya. Saya kasih 3 ayat. Contoh, kan kita ini nggak ada nih standar kita untuk mengatakan Anda hidup benar gitu umpamanya. Ya, apa sih standarnya? Coba buka Yohanes 1 ayat 14. Ini umum sekali ya. Umum sekali. Demikian firman Tuhan, perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia. Untung ya, firman itu menjadi manusia. Untuk apa sebenarnya? Kalau kita berpikir, ya, kalimat satu ini kan saya suka menjadi pertentangan di dalam teolog-teolog maupun hamba-hamba Tuhan atau orang percaya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya dia berada seperti kita hidup gitu ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran gitu ya. Ya. Nah, 17 coba hand 17. Naikin 17. Perhatikan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Perhatikan ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ya. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ya. Nah, ayat terakhir. Karena itulah kenapa firman itu jadi manusia dan ya yang jelas yang diam di antara kita, artinya yang berada sama-sama kita. Untuk apa sebenarnya ini? Jadi gambaran yang jelas di dalam kehidupan itu adalah kenapa yang ditampilkan. Coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Ini ayat terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 6. Perhatikan. 1 Yohanes 2 ayat 6. Besarin hand. Ya. Perhatikan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Bukankah begitu? Jadi kebenaran itu di dalam Kristus, kamu kan lihat nih, kamu supaya Anda catat ya, Anda catat baik-baik, ya, Anda catat baik-baik. Yohanes 1 ayat 14, kemudian Yohanes 1 ayat 17, kemudian saudara hubungkan dengan Roma 10 ayat 4. Perhatikan nih, Roma 10 ayat 4. Dan terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu ya. Jadi standar kita, kebenaran itu di dalam siapa? Yesuslah yang menjadi standar kehidupan kita. Tuhan berkati sampai di situ ya. Jadi jangan membangun kebenaran itu berdasarkan diri kita, kebenaran diri kita sendiri, baik dalam pergaulan maupun hidup kita. Marilah kita berubah untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan, yaitu membangun dengan roh dan firman tadi. Amin. Tuhan berkati. Silakan, Bro. Ya, terima kasih Pak Pang untuk
pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Oke, mantap ya.